the new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran, jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon, bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewe 081 54 706 806. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken, dan pagi ini kita akan membahas pencegahan virus rabies di Buleleng. Nanti kita akan berbincang bersama PLT Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Ibu DR Niluh Prima Diantariwati, dan juga bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Buleleng, Bapak Imade Suparma SPT. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon kami di 0362246644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Rabies. Nah, dari data, kalau dari Dinas Kesehatan Buleleng ini mencatat 3.043 kasus gigitan hewan penular rabies terutama anjing ini sejak Januari hingga Juni 2023. Bahkan satu orang diantaranya meninggal, yakni anak berusia 5 tahun asal desa Pangkung Paru, Kecamatan Seririt, Buleleng beberapa waktu lalu. Dan dari data Dinas Pertanian di STAN Kabupaten Buleleng juga mencatat ada sebanyak 28 kasus gigitan hewan penular rabies yang dinyatakan positif sepanjang 2023 di Kabupaten Buleleng. Dan saat ini dari informasi yang Heni kutip di media sosial ini, 23 desa di Buleleng dinyatakan sebagai zona merah rabies. Untuk hal tersebut kita konfirmasi langsung ini bersama Dinas Pertanian Buleleng dan bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Ibu DR Niluh Prima Diantariwati, PLT Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Selamat pagi, Bu Prima. Selamat pagi Mbak Heni, selamat pagi masyarakat Kabupaten Buleleng. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Hadir pula Bapak Imade Suparma SPT, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Madi. Selamat pagi Bu, Om Swastiastu. Om Swastiastu, salam sehat semuanya. Semoga Buleleng ini cepat bebas rabies Ibu. Saya kira Juni ini tahun 2023 sudah tidak ada lagi begitu, karena sudah aman. Januari hingga Juni, ternyata Juni ada yang sampai meninggal begitu. Gimana ini sebenarnya pencegahan virus rabies? Padahal kalau Heni di desa sendiri itu sudah ada vaksinasi beberapa waktu lalu begitu, tapi ternyata
masih kecolongan juga. Nah, sebenarnya bagaimana Bu ini pencegahan virus rabies di Buleleng? Ya, memang setelah kita menyelesaikan kemarin PMK terlebih dahulu tahun 2022, kita 3 bulan terakhir kita berburu dengan rabies. Bahkan persentase vaksinasi kami juga sudah sangat tinggi untuk rabies gitu. Tetapi mulai 2023 kasus gigitan mulai meningkat. Gratis. Vaksinasi tidak pernah berhenti kami laksanakan, Mbak. Tapi kasus gigitan semakin lama memang semakin tinggi. Kami kira ada kemarin off 2021 untuk vaksinasi, tapi kami tetap kejar di sini vaksinasi. Kasus gigitan ada banyak sekali, mungkin karena memang sekarang masyarakat kembali beraktivitas dengan sangat intens begitu. Tapi untuk Ibu mohon maaf lebih dekat dengan mic-nya mungkin. Iya. Iya, ini pendengarnya ada kurang jelas katanya. Iya, memang kami sangat berusaha Mbak untuk rabies, dan kami saat ini fokus tahun 2022 sangat fokus untuk penanganan rabies. Kawan-kawan kami dari Poskesmas 9 kecamatan, ada BPP 9 kecamatan juga, dengan tim-tim juga yang di luar dari Dinas Pertanian, tim juga bekerja keras untuk itu. Tapi tentu saja kondisi masyarakat dan kasus gigitan juga mulai sadarnya masyarakat terhadap kasus gigitan, sehingga tingginya juga pelaporan di masyarakat menimbulkan kasus yang tercatatkan untuk gigitan tadi tinggi ya Mbak. Tapi kami untuk sampel-sampel positif ataupun yang suspek rabies kami segera kami tangani juga untuk itu. Sehingga dari sekian gigitan tadi yang disampaikan, sampel positif hanya 28 Mbak. Oke, sampel positif dari anjing yang menggigit begitu ibaratnya ya. Iya. Nah, ini 28 yang tercatat. Mungkin ada yang belum tercatat atau masyarakat ada yang tidak melapor, jangan-jangan Ibu? Iya, seperti yang tadi disampaikan yang di Pangkuk Baru. Jadi mungkin tidak aware, tidak paham, hanya dengan gigitan, dia kira gigitannya hanya sekedar saja goresan gitu. Tapi itu, dan anjingnya lari Mbak. Biasanya kalau seperti itu, kalau bukan anjing milik pribadi atau anjing ini biasanya lari, atau dengan kayak yang kemarin berita terakhir emosi malah dibunuh. Ya, jadi tidak aware. Ini yang harus kami lakukan juga. Jadi komunikasi, informasi dan edukasi ke masyarakat tetap kami laksanakan untuk seluruh pelosok di Kabupaten Buleleng. Dan harapannya dengan pagi ini kita bertemu lagi, akan lebih banyak masyarakat yang paham dan kemudian menularkan informasi-informasi. Baik. Tapi kalau untuk capaian vaksinasi ini, mungkin sama Pak Madi nih, Pak Madi, untuk capaian vaksinasi di Buleleng untuk hewan penular rabiesnya sendiri bagaimana Pak Madi ini sebenarnya? Berarti terus dilakukan berarti vaksinasinya ya? Iya Mbak, jadi kita tetap walaupun tidak ada jadwal yang tercatat oleh kita, itu tetap kita melaksanakan kegiatan vaksinasi yang memang pada dasarnya kita akan terus melakukan vaksinasi. Satu, ya kita pertama mungkin ada usulan dari desa, seperti minta jadwal, lalu kita buatkan jadwal, karena kalau kita buatkan jadwal dari dinas biasanya suka berbenturan dengan kepentingan di desa. Misalnya kita jadwal tanggal 2, ternyata mereka di sana ada odalan, sehingga kami tim kembali, sehingga kalau memang ada permintaan jadwal dari desa, kita kembali ke desa kapan dia siap. Ya, apakah kegiatan apa saja yang diperlukan desa untuk melaksanakan pemberantasan rabies, bukan hanya vaksinasi mungkin kan begitu ya. Nah, yang jelas dari 2008 kita menyelesaikan atau melaksanakan pencegahan ini kan sudah lumayan lama gitu. Sehingga mungkin secara teknis kita namanya vaksinasi sudah oke lah. Tapi kan kita lihat dari anjingnya kan kita punya 3 tipe anjing lah. Satu anjing rumahan yang memang kita tangani, anjing rumahan yang diliarkan, ini yang paling banyak. Lalu memang anjing liar sendiri yang memang kita tidak bisa nangani begitu. Jadi kita kesulitannya kan oke lah vaksinasi jalan, tapi kan di rumah tetap kita laksanakan. Tapi yang masalahnya anjing yang diliarkan ini luput terus gitu loh. Itu yang menjadi masalah kita. Lalu anjing liar. Nah, anjing liar itu siapa yang tanggung jawab, Pak? Karena kalau kita lihat dari tanggung jawab kan ada, sekarang tuh kami bentuk TISIRA, tim siaga rabies desa. Nah, kalau sudah berbentuk desa, mereka akan mementingkan desanya sendiri. Nah, kelihatannya setelah saya evaluasi beberapa desa, mereka belum melaksanakan action lah. Ya kemarin bentuk pada katanya dananya belum ada. Oke. Tapi yang jelas kami kan ini mendata
jumlah anjing sebenarnya berapa. Bukan estimasi lagi, karena kalau estimasi anjing itu kan melahirkan kan cepat sekali gitu loh. Sehingga kalau dengan ada data yang memang mainnya by dress bahwa itu ada di situ, ya kita bisa bergerak. Sehingga kalau kita ke lapangan, berapa jumlah anjing? 20 misalnya. Ternyata di sana ada 30. Ya kita kelabakan juga. Jadi kita yang jadi marah sama warga. Kenapa Pak kok nggak divaksin? Iya. Bahwa sekian, karena informasi dari desa seperti itu. Tapi kalau sudah data itu punya oleh TISIRA misalnya, kita bisa akumulasikan data itu, maka kita ambil tindakan bahwa di situ ada 2.000, ya kita bawa 2.000 sekian. Oke. Gitu juga mungkin ada, maaf ini karena ini juga mungkin agak bertentangan tentang eliminasi. Ini kami lakukan keputusan yang terakhir lah buat kami, karena eliminasi itu banyak sekali yang ada hambatan dari teman-teman yang penyayang binatang misalnya. Nah kami juga eliminasi ini adalah terseleksi dan tertarget, tidak sembarangan anjing yang ada itu kita eliminasi begitu. Baik. Tapi kalau membahas tim siaga rabies di Buleleng, semua desa sudah terbentuk ini, Pak? Sudah, seperti kata Bu Sekjen sudah. Kita mengadakan pertama kan sosialisasi rabies itu kasira dulu di Kementerian pada April tahun kemarin, Mbak. Nah, kita kan merasa tergugah karena kita masih masalahnya banyak sekali. Apa sih yang membuat kita tidak berhasil begitu? Baru kita ketemu dengan tim pusat, Mbak, ya Bu ya, di Kemenkes juga waktu itu November kalau nggak salah Oktober dealkan bahwa harus selesai 3 bulan oleh Pak PJ. Gerak cepat. Oke. Kita kan jadi ya mau tidak mau kita bergerak terus sampai kita menyelesaikan hampir 2 bulan lah selesai. Tapi kan karena kita mengejar ketertinggalan persentase imunisasi vaksinasi itu, maka di situ kita sudah mulai aman karena kita harus gencar karena instruksi harus selesai gitu. Baik. Nah setelah itu kita bentuk TISIRA. Nah mau TISIRA kami itu adalah berarti membantu program kami di desa, Mbak. Jadi bukan kami lagi yang full di situ. Jadi TISIRA kan dia mempunyai ya semacam tugas lah, semacam tugas melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai informasi, edukasi dan sebagainya. Lalu melakukan tindakan pertama dalam penanganan kasus gigitan. Oke. Minimal si TISIRA ini mengetahui cuci dulu luka dan sebagainya, lalu lapor ke fasilitas kesehatan gitu ya. Lalu juga melakukan pelaporan kasus diduga rabies. Itu juga akan kenapa kita banyak gigitan, karena laporannya sudah jalan. Kata Bu Ris tadi itu selanjutnya adalah membantu dinas dalam kegiatan handling anjing di lapangan. Jadi kalau kita ke lapangan jelas kita nggak kenal anjingnya. Bahkan ada warga yang memang tidak bisa megang anjingnya gitu loh. Jadi kan sulit gitu untuk vaksinasi. Sehingga dengan ada TISIRA ini yang melibatkan Babinsa, Babinsa, lalu KUR, Kudusun juga harus juga, dan Klian Desa juga Pak Meker sendiri mungkin, ada Bidan Desa, tambah lagi Karang Taruna dan sebagainya, ya mudah-mudahan TISIRA ini berjalan dengan baik begitu. Tapi sudahkah Pak dari evaluasi, mungkin ini kan sudah dari 2022 sebenarnya sudah dibentuk begitu ya. Apakah sudah sesuai begitu yang diharapkan pelaksanaan dari TISIRA ini? Ya kita kembali ada beberapa masalahan di desa. Tapi sebagai contoh Desa Mayong, Desa Mayong telah menyelesaikan pendataan anjingnya by name by desk, Mbak. Jadi tahu berapa si ini punya anjingnya berapa, sehingga disitulah kita akan menentukan kegiatan ke depan tuh apa sih yang kita lakukan. Apakah nanti perlu menggandeng JNO yang memang bergerak di bidang seperti tadi sterilisasi dan sebagainya, dan juga mungkin ada juga JNO yang memberikan semacam BOP untuk kegiatan di lapangan. Karena kalau masalah vaksin kita banyak, vaksin banyak dari provinsi kita dapat, tapi penyalurannya ini sebenarnya ke lapangannya ini. Kalau ke lapangan tanpa dibantu, bilang ada tim luar itu tim namanya, setiap kecamatan ada untuk mengandalkan ke kita di dinas misalnya, kita dinas banyak kegiatan juga seperti PMK kemarin, lalu ada kegiatan rutin dan sebagainya. Tidak optimal. Tapi kalau kita melibatkan tim luar yang memang fokus kerjaannya ya vaksin, ya lumayan sampai 1 hari bisa 200. Dan itu perlu BOP. Nah, BOP ini kemarin dari Yayasan Ikatan Alumni Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia Cabang Bali, kami mendapat bantuan sekitar 32 juta. Jadi 3.200 dosis.
begitu. vaksin. BOP. BOP itu apa, Pak? Biaya operasional petugas untuk itu. untuk melaksanakan, tapi di luar kita. Heeh. Sehingga vaksin yang harus kadaluarsa bulan Mei kemarin itu kita habis 3.200. Memang di sini kepentingan semua pihak, bukan Pemda dan semua, tapi ini ada NGO yang memang dia tertarik kok Buleleng begini gitu. Sehingga oke, saya kasih 1.000 dulu. Ternyata kita melaporkan tiap hari kegiatan, tertarik lagi dikasih lagi sampai 3.200. Itu sangat bersyukur bagi kita. Jadi 3.200 dosis itu sudah kita lakukan. Banyak hal yang sudah dilakukan begitu Pak ya, sudah gencar vaksinasi, dibentuknya di desa-desa, memanfaatkan desa adat juga. Ternyata masih ada dan kasus gigitannya masih banyak begitu. Dan tapi di media sosial juga ada data bahwa beberapa kawasan di Buleleng ini ada masuk zona merah. Nah, kenapa ini ada kategori zona merahnya? Apakah karena memang sudah ada yang meninggal atau karena gigitannya banyak atau gimana, Pak? Kami dengan Bu Sekdes kemarin bikin, oke lah, kita bikin 10 desa yang terbanyak tergigitan gitu. Misalnya sebagai motivasi. Tapi kita menyatakan zona merah itu ada gigitan, ada terulang. Jadi ya kita anggap zona merah lah kalau masih ada gigitan. Sehingga itu untuk bagaimana kita nanti untuk perlakuan ke depan bahwa di situ masih ada gigitan. Dan kasus gigitan itu tidak semua positif. Tadi dikatakan kan 28 ya. 28 itu berdasarkan dari hasil uji lab di PPV. Jadi kita nggak sembarangan bahwa itu rabies. Memang dari 1.000 sekian misalnya, tapi kan teman-teman kami di lapangan itu kalau memang anjingnya masih hidup dalam 10 hari, berarti kan negatif. Jadi tidak masuk ke positif. Tapi kalau memang itu risiko tinggi, anjingnya anjing liar, mau tidak mau kita ambil sampel otak, kirim ke BPPT. BPPT ketemu lah, itu darahnya positif. Jadi kita perlakuan langsung, mungkin VAR dengan dinas kesehatan, ya kita disitulah mungkin nanti akan kita perlakukan sebagai zona merah untuk melakukan vaksinasi emergensi. Oke, berarti ditetapkanlah 23 desa ya, Bu ya. Benar ya, saya konfirmasi lagi di 23 desa. Karena banyak yang membagikan juga di media sosial, wah ini gawat nih gitu, semua bilang gawat begitu. Ya, kalau disampaikan gawat memang ya dengan kondisi Kabupaten Buleleng dengan banyaknya kasus gigitan. Kawan-kawan dinas kesehatan mungkin sudah menyampaikan tadi yang 3.400 sekian gigitan. Di kami yang dari 3.000 sekian gigitan disampaikan oleh kawan-kawan dinas kesehatan, kami mampu melakukan observasi terhadap gigitan itu di 2.488. Jadi artinya ada 1.000 gigitan yang tidak bisa kami temui di mana anjingnya, tidak bisa terobservasi. Dan ini intinya adalah kewaspadaan bersama yang kami harapkan dari semua stakeholder masyarakat. Tidak akan mampu, kami ada 117 penyuluh di Kabupaten Buleleng, ada 18 katakanlah dokter hewan di Kabupaten Buleleng yang tersebar. Tapi anjing tadi sudah 80.317 Mbak Yani. Itu baru yang tercatat, belum yang diliarkan dan lain sebagainya. Ini yang kami mohonkan bersama, kewaspadaan kita bersama. Yang paling penting, walaupun kami kembali lagi angka vaksinasi dari tahun 2008 di atas herd immunity, di atas kekebalan komunal semua, tetapi tetap saja kasus positif kami temui. Yang kami harapkan adalah kewaspadaan bersama, anjing dipelihara dengan baik sesuai dengan instruksi Bupati tahun 2014. Jadi bagaimana tata cara pemeliharaan anjing yang baik, kemudian tentu saja divaksin dengan lengkap, dan semua stakeholder dan masyarakat, termasuk tadi yang disampaikan adalah TISIRA. Tujuan TISIRA sebenarnya adalah bagaimana masyarakat yang ada di sana waspada terhadap lingkungan sekitar. Jadi yang sangat paham dengan lingkungannya, itu juga yang memelihara lingkungan. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Jadi ini yang paling penting kami mohonkan kepada masyarakat semua. Jadi kewaspadaan bersama dari semua stakeholder, untuk khususnya yang hari ini kita bicarakan adalah rabies tentu saja. Dan tidak menutup kemungkinan untuk penyakit zoonosis yang lainnya yang harus kita waspadai bersama. Jadi mari bersama-sama membuka diri. Kami siap untuk mendampingi kembali lagi teman-teman kami untuk komunikasi, informasi dan edukasi. KIE selalu kami laksanakan di bawah, dan apapun permasalahan di bawah kami siap membuka diri menerima ini. Dan untuk tadi yang disampaikan permohonan vaksinasi, kembali juga setelah kasus yang kemarin di Pangkong Paro, kami dapat banyak menerima permohonan untuk vaksinasi. Itu akan lebih baik karena masyarakat sudah siap hari apa dan kapan
mereka menyiapkan apakah tisiranya, apakah kardus-kardusnya menemani kami untuk langsung ke lokasi-lokasi yang tidak kami Tahu iya mungkin betul, ya. ini yang kami harapkan. Buleleng memang sangat luas ya, sih, Ki. ya. Kembali kalau kami buat jadwal selalu kami siapkan. Tetapi ketika sampai di lapangan belum tentu kami sampai menuju ke ya lokasi-lokasi yang ini, Mbak. Jadi memang kami mohonkan permohonan vaksinasi langsung dari masyarakat, dari Bapak Mekel atau dari Ketua Lingkungan. Kami siap mendampingi itu. Dan kemudian untuk tim Tisira memang kami mohonkan untuk informasinya selalu, terutama kembali untuk data ya Pak Kabid, data untuk anjing itu yang terutama yang diliarkan. Itu kami, karena anjing punya masa kelahiran 65 hari bisa 6 sampai 5 kali dia melahirkan dalam setahun, Mbak. Itu yang, jadi kalau kami vaksin sekarang mungkin 4 bulan lagi ada yang melahirkan. Jadi itu kami mohonkan untuk waspada bersama, aware untuk lingkungan kita masing-masing. Anjing yang diliarkan, anjing liar ya, mungkin satu anjing liar pun itu bisa beranak sampai 5 sampai 6 begitu ya. Seperti Mbak Heni tadi cerita di sekitar banyak sekali. Dan itu banyak yang dibuang di pasar, entah itu di kebun, dan banyak juga ini dekat pantai, di pantai banyak begitu. Satu saya tambahkan lagi tadi untuk proses eliminasi. Memang ada tata cara untuk eliminasi. Masih ada eliminasi kalau buleleng? Dengan kasus-kasus tertentu. Tetapi Mbak, yang kami sampaikan ini, setelah kasus Panggung Paruk, kami juga menerima surat untuk proses eliminasi. Tapi tentu tidak serta-merta kami lakukan. Kami harus cek lapangan, kondisinya seperti apa. Walaupun permintaan eliminasi untuk anjing ada beberapa surat masuk, tapi kawan-kawan kami di lapangan selalu melakukan pengecekan apakah kami layak untuk melakukan itu. Gitu. Baik. Dan ternyata memang sudah ada vaksinasi, dan ini juga harus ada kolaborasi dari pihak desa begitu ya. Karena saya lihat di media sosial juga setiap bahas rabies banyak yang mengeluhkan tidak ada vaksinasi ke desa-desa begitu. Nah, mungkin masyarakat ada yang merasa belum tersentuh hal itu, atau ada di daerah pedalaman, atau tidak kurangnya informasi dari pihak desanya ini. Iya, kalau bicara pedalaman kan tidak ini ya kita di Buleleng gitu. Tapi memang kami kalau beda dengan ternak, Mbak. Jadi kalau ternak semua terdata dengan sangat baik, karena itu pasti skalanya skala ekonomis kan. Tapi kalau anjing, katakanlah misalnya daerah Buleleng, Banjar Atas ya Mbak ya, Banjar Atas, Munduk ke atas itu, ketika bawa jaring aja petugas kami, itu semua bisa sunyi senyap. Ini serius, ini benar. Kalau saya kadang-kadang, benar nggak sih kalau nggak terjun ke lapangan, nggak kita nggak benar. Satu contoh yang benar-benar, anjing di kampung saya biasa lalu lalang kan. Nah sekarang teman-teman sedang marak-maraknya ke bawah untuk proses vaksinasi dan penangkapan untuk yang diliarkan. Otomatis anjing nggak keluar rumah loh Mbak. Serius. Jadi dia tahu kayak gini. Yang saya sampaikan, yang paling paham daerahnya adalah masyarakat itu juga. Kami mohon, mari kita bersama untuk waspada dengan lingkungan kita sekitar dan segera laporkan baik pada petugas yang terdekat ataupun kepada kami di kabupaten. Kami siap mendampingi. Intinya jangan abai lagi lah begitu ya. Mari bersama-sama. Baik, kita undang pendengar juga ya Bapak Ibu ya. Nampaknya ada yang ingin ikut bergabung juga. Mohon izin ini untuk menyapa pendengar di line telepon pagi ini. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Ya, halo. Baik, ini nampaknya gangguan atau seperti apa. Anda bisa bergabung juga pendengar. Jika mungkin mengalami delay di jaringan radionya, mungkin bisa didengarkan melalui telepon saja dulu nggih. Selamat pagi Pro 1. Iya, sudah tersambung ini, silahkan. Halo. Waduh, ada gangguan lagi. Di WhatsApp juga bisa ya pendengar ya, di 24644 atau mungkin di WhatsAppnya di 081139999790. Yang ingin bergabung juga, kita masih membahas pencegahan virus rabies di Buleleng. Selamat pagi Pro 1. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Mbak Heni. Iya, silahkan Pak Ramadan. Bapak Ibu narasumber yang berbahagia. Dari Ramadan Mbak Heni. Iya, silahkan Pak Ramadan. Ya, memang ada gangguan sih. Juga. Delay ya Pak Ramadan ya. Delay juga. Iya. Ini tentang rabies ya. Iya.
Ya, jadi saya mau tanya tentang peraturannya, misalnya dari mungkin Permen atau Perda. Di mana sih aturan yang berlaku yang sebenarnya bahwa hak dan kewajiban ya, kan hak hidup bagi hewan juga ada, hak pemeliharaan dari pemiliknya juga bagaimana aturannya supaya tidak mengganggu. Andaikan dia menggigit orang, terus kemudian ada aturan dan dia tidak taati, lalu orang bisa menuntut kemana? Lalu apa kalau dibunuh misalnya karena menggigit, ada masyarakat kan yang naik pitam kemudian membunuhnya, itu gimana? Apa ada tuntutan atau bebas karena sudah ada aturan? Kemudian berikut, kalau tergigit anjing liar misalnya, apakah pemerintah menyediakan posko, dalam hal ini Pemda ya, posko untuk segera ada paskesnya untuk orang yang tergigit tersebut agar segera mendapat pertolongan pertama gitu ya. Mungkin sementara itu dulu ya Mbak Heni, itu aja. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Selamat Pak pagi Om Swastiastu. Ramadan, Om Santi Om ya. Terima kasih Pak Ramadan, ini juga perhatiannya terkait dengan rabies ya. Dan di WhatsApp ini menanyakan terkait dengan vaksinasi juga. Kalau untuk vaksinasi apakah masih ke desa-desa di jaring begitu Bu sebaiknya? Nah tadi juga sudah dibahas ini. Kalau bawa jaring aja petugasnya sudah lari semua nih untuk anjing-anjingnya begitu. Kita sapa kembali di line teleponnya. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi, ya Pak Made. Silakan Pak Made. Kurang keras. Iya, lebih dekat lagi dengan teleponnya Pak Made. Langsung Niki. Selamat pagi, Bapak narasumber. Selamat pagi, Pak. Mbak siapa ya, Mbak? Dengan Heni, Pak Made. Mungkin lebih dekat Pak Made dengan suara teleponnya. Niki kurang jelas suaranya Pak Made. Bagaimana? Saya 2 hari yang lalu lihat anjing tinggi besar tapi monoton di pasar Buleleng. Nanti kalau itu gigit orang, siapa tanggung jawab? Nah, ini apakah tim apa? Saya juga tidak tahu. Tidak pernah keliling cari anjing liar. Masih ada di pasar, kadang-kadang ada 2, tapi 1 besoknya di sini lain lagi itu. Ya. Baik. Kalau menurut Pak Made itu harus ditangkap, dieliminasi ya Pak Made ya. Kalau menurut Pak Made niki. Nah, sebagai masyarakat yang punya kan kita tidak tahu orang di pasar. Pasti anjing yang diliarkan. Nah kalau yang begitu nanti menggigit, nah bagaimana penanganan? Apakah ketika saya melihat siapa perlu dibunuh supaya anjing itu misalnya divaksin kah, di bagaimana? Kan itu maksudnya. Baik. Cukup sekian Bapak narasumber. Siapa narasumbernya ini? Niki wenten Pak Made Suparme, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ya, wenten dokter hewan nih loh, Prima Diantari niki. Sekretaris Dinas. Singgutu kan sampai ini kan sudah emansipasi niki. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Rahayu Pak Made Suksema niki. Nah, ini dia salah satunya, mungkin di pasar banyak mungkin ya, bukan hanya di pasar Buleleng saja, pasar lain mungkin ada juga nih penanganannya seperti apa. Mungkin nanti ada tanggapan ya dari para narasumber. Kita jeda sejenak dulu pendengar. Nanti kita akan kembali membahas pencegahan virus rabies di Buleleng seperti apa. Anda bisa bergabung nantinya juga bersama kami, tapi sebelum itu kita jeda sejenak dulu. Tetap di Pro 1. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten.
RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Bu Yan. Kenapa? Aduh, jegawat gatinin nih. Bu Yan, subuh vaksin rabies ibi cegut kuluk nih komang. Kuluknya mati Bu Yan, rabies. Kuluk nih ane rabies adi Bu Ian, ane vaksin. Cikut update gati masih. Nih ada gejala apa nih? Ngai-ngai ketuk dogen nih. Badah, mungkin je Yen subuh cegut kuluk rabies nak berisiko terkena virus rabies masih Bu Yan. Yen subuh bergejala, beparah tuh. Nih, di ngehang omongnya dokter Arya Nugraha SPPD. Nah, secara medis, pasien bergejala rabies itu kalau memang dia terinfeksi rabies itu risiko kematiannya hampir 100%. 100% risiko kematiannya, dan itu terjadi umumnya kurang dari 2 kali 24 jam. Sehingga pilihan kita sebetulnya tidak pada mengobati, karena kalau mengobati sudah pasti gagal, karena risiko kematian sangat tinggi. Harapan kita adalah bagaimana saat seorang tergigit anjing dan itu suspek rabies, segera mendapatkan VAR. Karena kalau seorang korban tergigit anjing yang diduga rabies mendapatkan VAR, peluangnya untuk sembuh itu lebih dari 90%. Nah, ini perlu dipegang kita semua masyarakat Singaraja, Buleleng, agar tidak perlu menolak atau menghindari kalau disarankan nanti menerima VAR. Mimi. Nah Jani. Rabies disebabkan oleh virus yang umumnya ditularkan dari anjing melalui gigitan, cakaran, atau air liur. Selain anjing, hewan yang juga dapat membawa virus rabies dan menularkannya ke manusia antara lain kera, kucing, musang, dan kelinci. Gejala rabies biasanya muncul sekitar 30 hingga 90 hari setelah penderita tergigit hewan yang terinfeksi. Hal ini dapat membuat diagnosis rabies sedikit susah karena penderita bisa saja lupa telah tergigit atau tercakar hewan rabies. Gejala awal yang dapat muncul meliputi demam, kesemutan pada luka gigitan, dan sakit kepala. Selain itu, gejala lanjutan yang dapat dialami oleh penderita rabies seperti kram otot, sesak nafas, dan halusinasi yang menjadi tanda bahwa kondisi pasien makin memburuk. Rabies perlu ditangani segera meski gejalanya belum muncul. Pengobatan rabies adalah dengan membersihkan luka serta memberikan serum dan vaksin anti rabies. Tujuannya untuk membantu sistem kekebalan tubuh melawan virus rabies sehingga infeksi dan peradangan pada otak dapat dicegah. Segera konsultasikan ke tenaga kesehatan apabila tergigit hewan yang dapat menularkan rabies dengan mengunjungi puskesmas atau rumah sakit terdekat. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda kembali bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken. Pagi ini kita membahas pencegahan virus rabies di Buleleng dan kita masih bersama Dr. Hewani Puluh Prima Diantariwati, PLT Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, dan juga bersama Bapak Imade Suparma, SPT, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Buleleng.
dokter hewannya perempuan nggak apa-apa, ini tangguh semua, ini jangan salah Pak Made gitu ya. Teman-teman di lapangan banyak yang perempuan. Iya, Ibu ya. Iya. Oke, baik. Dan tadi juga sempat ada Pak Ramadan, ada Pak Made Riba juga yang bergabung. Tapi sebelum ditanggapi mungkin bisa sekalian kita sapa dulu pendengar di line telepon ya, Bapak ya dan Ibu di line telepon dulu. Selamat pagi, Pro 1. Halo. Om Swastiastu, nggih, selamat pagi. Pak Sutaya? Nggih. Ya, silakan. Kak, ya ikut sering ini nggih. Nggih, Pak Sutaya. Pertama saya langsung bertanya nggih. Jadi masalah pemeliharaan anjing itu sudah dari dulu turun temurun ya sekarang, sehingga tidak bisa dipungkiri setiap itu rumah tangga pasti ada anjing. Nah, untuk itu perlu pengetahuannya tentang masalah rabies. Yang perlu yang tanyakan pertama ini itu adalah jika anjing itu yang sudah kena rabies itu ya, kalau sudah menggigit itu pada waktu tertentu apakah pasti mati itu ya, mungkin dalam jangka 10 hari atau 2 minggu. Terus yang kedua, kalau dia sampai 1 bulan atau lebih ya tidak mati, apakah bisa dipastikan bahwa jadi anjing itu tidak dia kena rabies itu. Terus yang berikutnya, ini kalau misalnya jadi anjing yang memang dia itu kena rabies ya, jadi apakah itu dia itu pasti dia itu adalah ya karena ditulari, ataukah anjing itu bisa kena rabies atau karena faktor dalam, mungkin karena stres atau faktor makanan atau dan sebagainya. Nah, jadi kira-kira itu yang perlu ditanyakan supaya nanti kita yang sudah menjaga di rumah sudah tidak keluar-keluar, tapi ternyata bisa juga dia jadi kena rabies sampai di majikannya digigit itu. Nah, kira-kira itu yang perlu dia sampaikan. Terima kasih Om Sandi Om Rahayu. Rahayu Pak Sutaya suksema niki. Karena beberapa kasus juga ada hewan ternyata anjing peliharaannya yang menggigit begitu, ternyata yang di kandangnya itu terkena rabies. Nah, mungkin nanti penjelasannya dari Ibu nih. Baik, 3 penelpon dulu. Langsung ditanggapi mungkin Ibu Bapak silakan. Tadi ada Pak Ramadan terkait dengan peraturan terkait hak dan kewajiban si hewan dan juga si pemiliknya niki. Seperti apa? Silakan. Baik. Mungkin untuk yang pertama Ibu Pak, mungkin lebih dekat Pak ini Ramadan suaranya. Selamat pagi, terima kasih. Aturan sebenarnya dasar hukum untuk penanganan rabies itu sudah dari tahun 2008 Mbak. 2008 pertama kali ditemukan di Badung ya waktu itu. Bahkan instruksi untuk Bupati Buleleng itu 2014. Di sana jelas bagaimana cara jika kita punya anjing, memeliharanya bagaimana, diikat, dikandangkan. Dan tahun 2022 kita sudah tindak lanjuti yang tadi disampaikan dengan TISIRA dan juga Perdes itu Mbak. Nah, di dalam Perdes sudah jelas bagaimana cara memelihara anjing. Yang kami inginkan, kami butuhkan adalah kewaspadaan bersama dan juga bagaimana informasi tentang peraturan desa itu bisa sampai ke seluruh masyarakat di sana. Gitu. Ini yang kami mohonkan kawan-kawan di TISIRA juga yang sudah bekerja bersama dengan kita, informasi terhadap peraturan desa, karena di tiap desa nanti mereka mempunyai kewenangan tersendiri terhadap ada sanksi jika menggigit seperti apa, nanti di sana ada gitu. Tapi yang jelas bagi seluruh pemilik anjing ngiring bersama-sama untuk mengandangkan anjingnya ataupun mengikat boleh, untuk misalnya jalan-jalan boleh, tapi tetap dalam radius yang kita ketahui tentu saja. Misalnya diikat, dilepas sebentar silakan, tapi tetap dalam kesehariannya dalam pengawasan, dikandangkan. Kami harapkan seperti itu. Dan ini untuk aturan yang jelas, kami juga nanti kita ada pertemuan TISIRA ya Pak Kabid ya, ada pertemuan TISIRA, diharapkan dari sana kita informasi tentang peraturan desa itu akan sampai ke masyarakat. Itu yang kami nanti kira-kira di bulan Juli ini tanggal 5 di Grogak. Oke. Ini mulai dari Grogak Mbak untuk rapor. Jadi kawan-kawan di TISIRA di Kecamatan Grogak kita mulai, nanti di sana juga akan sosialisasi untuk peraturan desanya masing-masing. Baik. Kemudian kalau nanti yang di Pasar Beleng Pak Mari deh, lebih seru kalau anjing yang di Pasar Beleng nanti Pak Kabid PKH. Untuk Pak Sutaya, Mbak. Jadi memang benar untuk yang anjing menggigit, jika anjing itu kita temui, kita ketahui, kita akan segera lakukan observasi oleh seluruh kawan-kawan dokter hewan yang terdekat tentu saja. Memang benar 14 hari di sana masa inkubasinya untuk virus rabies. Jika memang positif pasti akan mati untuk anjingnya ya Mbak ya.
Tapi lewat dari itu Astungkare tidak kita ambil sampelnya. Jadi selama observasi setelah mati tentu kita harus ambil. Kalau dalam kasus yang gigitan ringan selama 2 minggu kita observasi, kemudian ada kematian, segera kita ambil sampel kepalanya. Tapi dalam kasus gigitan yang berat, bagian atas, badan atas ke atas gitu ya, sampai kepala, segera kita akan lakukan langsung ambil sampel juga untuk anjingnya. Nah, jika positif tentu selalu harus ditangani untuk yang kasus gigitan. Tapi untuk Kabupaten Buleleng, kasus gigitan tanpa positif pun kawan-kawan dari Dinkes langsung divaksin. Ya, langsung divaksin gratis. Itu. Kalau untuk penularan rabies itu melalui penularan, tidak dari dalam. Jadi kalau ketika dia sudah divaksin, vaksinnya minimal 1 kali dalam setahun ya. Jadi kalau sudah divaksin, Astungkare dia tidak kemudian bersosialisasi dengan anjing yang positif, itu tidak. Jadi aman. Maka itu pemeliharaan anjing harus ada dalam pengawasan. Dikandangkan ataupun diikat. Tapi beberapa waktu lalu yang sempat terjadi yang meninggal di Sambangan itu kan katanya di kandang begitu, dan ternyata itu terkena rabies juga, Bu. Ya, di kandang apakah ketika keluar kemudian bisa kita awasi? Oh, Saya juga punya anjing, Mbak. Anjing di rumah, di kandang dan diikat. Jadi kalau memang dia kan perlu exercise, ya, perlu exercise. Ketika exercise kita harus benar-benar lihat sampai kemana dia gitu. Sejam 30 menit masuk lagi ke kandang, itu yang kami lakukan. Sebaiknya pun semua bisa melakukan hal yang seperti itu. Kemudian ini terkait dengan anjing di pasar ini, Pak. Nah, mungkin bukan hanya di Pasar Buleleng, tapi ini fokus ke Pasar Buleleng dulu ini. Sudah beberapa kali, Mbak, itu laporan. Iya, nih kawan-kawan nih Pak Made. Jadi sudah menerima laporan tersebut, Pak ya, sebelum Pak Made ribut, tapi Pak Made sudah menerima. Pak Made cerita, seru nih kalau itu. Ya, kita kan pasar itu kan tempatnya umum ya. Jadi orang dari manapun pasti di situ. Kita kemarin juga sempat beberapa hari yang lalu kita setelah melesaikan vaksinasi di Busungbiu, lalu kita turun ke Serit, kebetulan kepala pasar Serit juga minta bahwa di situ banyak anjing liar. Nah, kita laksanakan, nah berdasarkan informasi katanya nggak ada yang punya dan mereka bertanggung jawab untuk ya seperti eliminasi lah ya. Nah, kita lakukan eliminasi itu, tapi di situ ya tidak ada masalah buat kita karena memang anjingnya di situ. Nah, terus waktu ya tahun kemarin juga ya seperti di Pasar Buleleng juga dari pihak pasar minta untuk mengadakan eliminasi, bukan vaksinasi. Nah, kita kan langsung ada interaksi dengan mereka, betul nih Pak, karena kami juga akan berhadapan dengan masyarakat. Gitu. Oh iya, karena ini anjingnya setiap hari di sini. Gitu. Nah, kami kan dengan informasi dari orang-orang di pasar, ya anggaplah pengurus pasar, ya kita percaya. Oke dah, kalau begitu kita turunkan tim, ada 3 ekor, katanya sudah ada yang gigit juga. Sampai kami mencari orang digigit itu yang mana, yang bisa di-VAR gitu kan. Nah, udah selesai, maka kita lakukan eliminasi tadi, 2 mati di tempat, 1 pulang ke rumah. Pulang ke rumah berarti ada yang memiliki itu? Iya, di situ mati. Nah, kami kan selesai, nggak ada masalah. Ternyata besoknya Pak Kadis dapat komplain dari masyarakat bahwa anjing saya kok mati, padahal itu anjing rumah. Nah, saya jelaskan, Pak, saya dengan teman tuh, dengan tim, waktu itu anjingnya di pasar, bukan di rumah. Jadi kami informasi dari pihak pasar memang anjing liar. Ya, jadi untuk tidak kesalahpahaman di masyarakat, nah ini yang tahu betul kan masyarakat sendiri, kata Bu Sesi tadi. Desa itu yang tahu adalah masyarakat. Sehingga anjing yang mana yang memang punya si ini, si itu, yang liar itu yang mana. Sehingga kami katakan ini adalah eliminasi tertarget dan terseleksi, bukan sembarangan. Ya, selama ini kami dibantu sama teman-teman di desa, Pak ini anjingnya. Kemarin juga kita dikomplain waktu di Bangkal di Kekeraan kemarin juga kan minta ada vaksinasi. Ternyata ya seperti tadi kasusnya sama. Kalau memang sudah ada war-war dari desa, mungkin jam sekian tolong anjingnya diikat, tidak boleh keluar karena ada eliminasi. Ternyata mungkin namanya anjing, orang rumahnya mau ke warung mungkin usut keluar. Nah, dia kan nggak balik lagi. Nah, kita ada instruksi desa bahwa yang anjing yang di luar harus dieliminasi. Ya kita eliminasi sehingga komplain kan gitu. Ya udah Bu, kalau memang Ibu komplain silakan ke pihak desa. Karena pihak desa 3 hari sebelumnya sudah memberikan pengumuman pada warganya bahwa ada eliminasi dan
vaksinasi. Nah, serba salah lagi Iya. sebenarnya. Padahal sudah ada, kalau misalnya sudah ada permohonan, pasti akan dilakukan oleh pihak dinas pertanian begitu ya. Tapi Bu, tadi kan dikatakan sebenarnya sudah ada peraturan daerah, peraturan desa, sudah ketegasannya mungkin seperti apa di desa masing-masing itu ya mungkin belum Bu ya? Ya. Iya, tapi sebelum itu kita tanggapi dulu ini, kita sapa dulu Bu di line telepon ya. Selamat pagi Persatu. Selamat pagi. Persatu ini. Iya, selamat pagi Pak Gus Maong di Mayong. Saya ikut nimbrung ya. Oke, silakan Pak Gus. Saya punya anjing ya, peliharaan yang 5 sampai ya. Anjing yang golden saya pelihara itu. Tapi saya di rumah di kerangkeng saja kok. Nggak sampai keluar ke rumah saya vaksin. Terus syarat vaksin kesehatan, syarat vaksin. Ya, saya yang heran ya. Ya, rabies sudah merajalela. Sudah tidak ngerti saya. Pemerintah sudah sampai mensosialisasikan edukasi semuanya. Ini anjing-anjingnya liar nih. Saya terus terang saja. Alimentasi termasuk di tak kontak enggak sudah semua. Bahkan ada desa dipotong anjing tuh, dipotong langet pakai RW itu. ya bener pakai RW itu. Ini bilang positif, bilang apa? Saya dulu teringat dari Bangli itu, pertigaan Bangli ada berapa namanya anjing-anjing itu dibawa ke Singaraja, dijual, disangkit, dipotong sebelum ada rabies. Ya itu. Sekarang ini dengan dulu punya anjing saya katakan tadi, anjing lokal gede sekali, gemuk sekali. Jam 4 pagi sudah diboros oleh di luar masyarakat dulu. Dah di mana pakai raun RW apa gimana ini? Nah saya terus terang ada, saya apresiasi kok. Yang ada yang boros-boros anjing liar dijerat dan sebagainya kok membantu pemerintah itu. Ya, membantu pemerintah dia. Kalau ada yang jerat anjing di luar ikut otomatis alimentasi sebagainya ini. Saya terus terang saja yang kalau peliharaan anjing saya sayang anjing. Tapi kalau sudah ada penyakit rabies kita langsung kita tembak saja dah. Gitu loh. Saya apresiasi pemerintah jangan sampai bosan-bosan. Saya dukung semua, apalagi kepala desa masing-masing tuh, termasuk di Klianata tuh, bahkan dari Peraram atau gawe gitu. Apabila terjadi hal sampai meninggal tuh, yang punya anjing itu semua biaya semua risiko tinggi ini. Terapkan itu di Bali kok, supaya Bali bebas dari rabiesnya. Terima kasih. Om Santi Om Rahayu. Rahayu Pak Gus Maong di Mayong. Nah ini harusnya dibiayai siapa yang punya anjing yang menggigit begitu ya. Tapi nah kembali ketegasan dari peraturan desa, peraturan pararem yang dibuat. Ada pararem, tapi bagaimana pelaksanaannya di desa masing-masing? Nah itu mungkin Bu. Silakan Bu, tanggapannya seperti apa ini? Baik ya. Kembali lagi yang sampaikan, mungkin ini kemarin kan akhir tahun 2022 Mbak. 2022 kita perdesnya, kemudian tisiranya. Saya harapkan secara bertahap. Mungkin gerakan kami yang 5 Juli ini kembali menegaskan kita bersama. Ya, kita bersama. Ada peraturan desa, ada instruksi bupati, ngiring sama-sama, jadi tidak terkejut lagi. Jangankan nanti peraturan Mbak, kemarin kawan-kawan kami eliminasi pada takut semua karena dituntut kan mati. Tapi tidak ada, maksudnya dituntut tapi kan sudah ada ibaratnya kekuatan hukumnya terkait hal tersebut. Ya, karena memang kemarin kan memang permintaan dari pihak desa. Tapi bagaimanapun juga tentu mengganggu kinerja kami, ya nggak Mbak? Orang kita kerja, kita ini juga dari permohonan untuk melakukan eliminasi. Ternyata ketika anjing yang dieliminasi adalah pemilik anjing yang tiba-tiba keluar atau liar tiba-tiba gitu. Teman-teman juga kena juga, apakah komplain lah dan lain sebagainya. Itu yang kita tidak harapkan, padahal ini kinerja teman-teman sedang harus tuntutannya harus tinggi untuk menangani rabies. Jadi giring sama-sama, ada 145 peraturan desa ada di kurang 3 kelurahan ya, ya ada 145 peraturan desa. Mohon bantuannya kita bersama, dan saya harapkan jika memang perlu disosialisasikan ataupun diedarkan atau dibuatkan spanduk gitu ketika baru masuk desa gitu ya, bahwa di sana ada peraturan desa, paling tidak sanksinya ataupun pidana aturan bagaimana cara memeliharanya itu
itu yang bisa kami sampaikan untuk kawan-kawan di PPL terutama untuk mengingatkan dari aparat desa, karena peraturan desa sudah ada. Mari sama-sama gitu. Kita dari kabupaten tentu saja kan mendampingi itu, gitu. Tidak bosan-bosan Mbak kami mengingatkan, karena memang ada di ranahnya ada di desa untuk itu, gitu. Dan yang menjadi banyak perhatian juga kan Desa Bengkale itu dia solid begitu ya. Itu kayaknya jadi contoh juga nih Ki Pak. Rasanya sudah sangat lama kami memberikan contoh. Ada Desa Bengkale, Desa Mayong gitu. Mayong, Tadi matur susun Pak Agus dari Mayong. Begitu. Jadi pemilik anjing paham sendiri apa yang harus dilakukan terhadap binatang peliharaannya. Jangan sampai ini kan HPR, ini kan anjing, hewan penular rabies itu anjing, kucing, monyet. Nah, kita daerah wisata. Itu di atas itu ekor panjang itu sudah kan terbiasa berkeliaran. Jangan sampai terjadi penularan sampai ke sana. Itu makin nggak bisa lagi kita akan betul gitu. Itu kita harapkan. Jadi ngiring bersama-sama nanti mulai tanggal 5 kita ingatkan lagi ada peraturan desa sana yang mengatur. Oke, baik. Apalagi kalau di Bali nampaknya hampir semua rumah tangga itu melihara anjing. Iya. Dan tapi tidak dikandangkan, tidak diikat, tapi dilepas liarkan banyak. Begitu. Baik, karena waktu juga Ibu Bapak mungkin ada sebagai closing statement ini yang kembali ditekankan, berarti dari tanggal 5 Juli ini keliling akan mengunjungi tisira-tisira yang ada di kecamatan. Ya, kita kerjasama dengan Stikes ya Pak. Ya. Untuk mensosialisasikan ini, untuk menegaskan kembali begitu ya tugas-tugas dari tisira ini. Sudah tidak nih tisiranya bergerak di bawah begitu ya. Tapi mungkin bisa Bu ya satu penelpon lagi nih untuk pendengar kita. Nampaknya sudah ingin masuk. Selamat pagi. Selamat pagi Om. Selamat pagi Om Swastiastu. Bisa terakhir niki Bapak silakan. Ampun niki baru dengar. Iya Pak Narte nggih. Ya silakan Pak Narte. Ya ini kan dilema ya Pak ya. Satu sisi kita kan menyelamatkan makhluk kita manusia. Satu sisi juga sayang pada binatang, mana lebih sayang kan itu ya. Nah untuk itulah ini harus dipikir baik-baik bagaimana solusinya. Saya pengalaman masih waktu kecil dulu, ya mungkin tidak banyak sekali anjing, tetapi sepeda mepeneng, guluk mepeneng. Jadi kalau sudah divaksinasi, mungkin nanti ada perdanya, mungkin tidak tahu saya ada perda. Kalau ini kan kemarin saya kan ikut perda pembumian Pancasila, perda narkoba, mungkin perda anjing ada Pak, entah apa judulnya, sehingga dikeluarkanlah peneng anjing, jadi mekalung ya. Jadi kalau sudah itu orang melihat, oh ini anjing, bila perlu ya berisi nama anjingnya, nama pemiliknya lah, sehingga kalau sudah tidak bersih peneng berarti tidak ada pemiliknya. Nah, apakah itu dieliminasi atau diambil oleh pemerintah, ditangkap, tidak dibunuh dulu, kemudian diumumkan di kelurahan atau di desa, siapa punya anjing ini? Mungkin ada kandang ya Pak, ya artinya tidak membunuh makhluk hidup lah semena-mena. Jadi ada solusinya sehingga tidak komplain, dan ada aturan desa, jadi kena denda. Jadi sepeda motor aja kena denda, mungkin anjing kena denda. Karena ini kan rabies, mengganggu pariwisata juga, kesannya akan para turis itu akan kalau melihat anjing dia takut, dia mengekspos karena media sosial bisa mengurangi kunjungan wisata. Sekian, terima kasih Om Santiago. Rahayu suksema Pak Narte niki ya sudah gabung. Terakhir mungkin langsung ditanggapi Ibu, silahkan. Baik, terima kasih Pak Narte. Matur suksema. Idenya membuat kalung anjing gitu.
Tapi kembali lagi, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita membuat kalung, kemudian tidak menginformasikan, akan sama saja hasilnya. Jadi ide yang sangat baik, di dalam peraturan desa sudah jelas masing-masing desa bagaimana tata cara pemeliharaan, diikat, diberikan identitas, dikandangkan, begitu. Tapi intinya adalah bagaimana seperti tadi sebenarnya untuk mempertegas aturan yang sudah ada, panten aturan-aturan manten kenten nggih, tapi banyak itu tapi tidak dilaksanakan. Perda sampun wenten 2009 kita ada Perda Prof, kemudian 2014 kita ada instruksi bupati untuk tata cara pemeliharaan anjing, sudah ada semua. Dan tahun 2022 Perdes udah ada di 145 desa dan kelurahan. Bagaimana, adakah sanksinya? Ada, tapi setiap desa nanti beda-beda. Kalau kami sampaikan nanti wow benar-benar. Kalau di Bengkala sudah jelas. Sire, ya kalau anjingnya menggigit siapa yang kemudian membiayai sampai ngaben, sudah jelas itu di sana. Gitu. Nah, jadi giring sama-sama tentu saja kita akan mendampingi bagaimana sosialisasi peraturan desa dengan nanti yang mulai tanggal 5 itu dari Gerokga. Harapannya akan peraturan desa bisa disosialisasikan dengan bagus dan kemudian menjadi kewaspadaan bersama. Gitu. Baik. Dan Pak Made mungkin terakhir sebagai closing statement-nya ini, Pak Made, yang ingin disampaikan. Jadi yang dikatakan oleh Pak Narto tadi memang sudah termasuk di TISIRA, Mbak. Jadi TISIRA itu silakanlah bermodifikasi untuk memang identitas anjing itu. Nah kebetulan kami juga bekerjasama dengan Sitikes tadi, yaitu untuk di aplikasi. Jadi aplikasi itu siapa yang menemukan anjing masuk ke aplikasi namanya Siantar, nanti akan diproses oleh TISIRA desa mana itu, lalu servernya di kita di kabupaten. Jadi dari mereka TISIRA itu Sitikes itu ingin mendapatkan data itu cepat. Jadi mungkin dari dulu yang digigit siapa, kemana lapor, tapi kalau sekarang siapapun yang mengetahui ada kasus gigitan, misalnya TISIRA desa A, maka mereka akan masuk ke aplikasi Siantar, maka di situ akan tahu semua bahwa ada gigitan di situ. Tanggung jawab siapa, puskesmas mana, dokter hewan mana akan mengambil tindakan tentang ke hewannya, sehingga akan lebih cepat gitu. Nah mudah-mudahan ini sampai nanti ke gambar anjingnya. Jadi nama orang, anjingnya ada 5 A, B, C, D, dengan status sudah divaksin terakhir sampai gambar anjingnya. Kita akan modifikasi aplikasi itu, mudah-mudahan bisa. Jadi karena siapa yang gigit, anjingnya warna apa, dibuka, oh ini bapak si A, nggak mungkin lagi ngeles dia. Biasanya kan kalau anjing yang gigit dia ngeles, oh itu bukan anjing saya. Tapi dengan adanya data itu tadi di TISIRA, kita lebih tertujunya lebih betul gitu loh, itu bapak tolong jawab, kembalikan ke peraram yang ada di desa itu, sanksinya apa, kan begitu. Jadi kami tidak semena-mena menunjuk itu anjing bapak gigit, mana buktinya? Ya itu tadi di aplikasi kita buka, ya udah nggak bisa lagi. Sudah jelas nanti ya, tidak bisa dituntut lagi nih Pak Madenya nanti. Misalnya. Jadi intinya kita ingin bagaimana bukan di teknis saja kita melakukan pencegahan misalnya vaksinasi, tetapi di bidang sekarang kan masih di medsos kan cepat. Jadi dengan kita punya aplikasi Siantar ini mudah-mudahan kita bisa upload nanti atau di Play Store nanti ada, kan semua orang bisa masuk dengan cara mungkin nick dan sebagainya lah, sehingga informasi itu lebih cepat gitu. Dan kami juga akan lebih cepat melakukan tindakan. Kalau memang tidak tahu nanti kita tolong dokter hewan yang di Kecamatan Banjar ada kasus di desa ini, ya, kan berarti dia membaca Pak, langsung turun, kita instruksikan gitu. Inovasi lain lagi diterapkan begitu ya, tidak henti-hentinya nampaknya Dinas Pertanian ini yang berusaha gimana caranya masih saja ada begitu, dan bahkan di Solot ini kasus gigitannya masih banyak masalahnya begitu ya. Baik, untuk pendengar seperti tadi disampaikan ini butuh kerjasama kita semua begitu. Kalau melihat mungkin segera laporkan. Nah seperti Henny tadi sudah melaporkan ini ada sesuatu yang janggal di desa begitu ya, nanti mungkin akan ditanggapi juga. Dan terkait dengan pencegahan virus rabies di Buleleng ini sudah disampaikan seperti apa, peraturan ini sudah ada, tapi bagaimana ketegasannya sudah belum itu ditetapkan di desa masing-masing begitu ya. Dan nanti mungkin dari pihak pertanian juga akan turun untuk memastikan, mendampingi
apakah Tisira juga di masing-masing desa ini sudah bergerak sesuai dengan fungsinya mungkin Bapak ya, sesuai dengan tujuan. Semoga nanti sudah begitu. Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber, Ibu Dr. Hewan Niluh Prima Diantariwati, PLT Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, dan juga Pak Made Suparme SPT Suksemo, Bapak Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Buleleng. Kita sudah membahas pencegahan virus rabies di Buleleng. Semoga ini tahun ini tidak ada lagi kasus ya Bu ya, aman-aman semuanya. Yang pasti kita harus waspada bersama. Dengan kesadaran semua masyarakat tentunya tidak henti-hentinya. Terima kasih banyak pendengar Pro 1 RRI Singaraja semuanya atas atensinya, dan kami akhiri untuk dialog Hai Balik Keken untuk pagi hari ini. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih dan sampai jumpa. Pro 1